Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Hanya berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Pak Ade akan melaksanakan tugas ujian akhir untuk silakan nanti kerjasamanya kita belajar secara daring. Ya. Yang pertama Pak Ade ingatkan selama masa pandemi ini kalian harus bisa menjaga diri, terutama menjaga kesehatan, ya, agar kita tetap sehat, ya. Kemudian kalau seperti itu berarti gimana kabarnya kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. Pak. Alhamdulillah. Untuk Sehat, pelajaran daring hari ini, jaringannya bagaimana? Lancar, Pak. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Semoga dengan jaringan lancar kita bisa melaksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian dalam pembelajaran ini nanti Pak Ade akan melaksanakan juga penilaian-penilaian untuk kalian. Dari penilaian sikap, keterampilan, juga pengetahuan. Ya. Jangan lupa absennya di Google Form, alamat linknya sudah Pak Ade berikan. Silakan untuk diisi. Ya, jangan sampai lupa. Baik nama, nomor absen, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian nanti selama pembelajaran, mohon untuk suaranya di mute. Jadi kalau mau tanya atau mau menjawab, silakan baru untuk di unmute, jadi dibuka. Ya, paham ya? Nah, jadi sekarang silakan siapkan bukunya, wortetannya untuk menghitung ketika Pak Ade menanyakan sesuatu. Lihat. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang statistika. Ya, kalian mungkin sudah nggak asing ketika ada pemilihan gubernur, presiden dan sebagainya di televisi, di berita-berita, saya menyampaikan ada grafik diagram batang misalkan atau diagram lingkaran atau berupa kurva. Siapa yang mendapatkan nilai yang paling tinggi untuk sementara? Misalkan si calon A, dia diagram batangnya lebih tinggi daripada si calon B. Kemudian misalkan pada diagram lingkaran, misalkan ada si pilihan atau si calon A lebih besar, ya, yang ditandai diwarnai merah misalkan lebih besar daripada yang berwarna hijau. Nah, disinilah manfaat salah satunya dari belajar statistika. Ya, kita juga bisa mencari nilai dari rata-rata, kemudian medianya, kemudian modusnya. Nanti lebih lengkap kita pelajari di sini. Pada pelajaran hari ini, Pak Ade akan mengajarkan untuk kompetensi dasarnya itu adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang dijadikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang 4.2 tampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi atau histogram. Sedangkan indikatornya kalian nanti setelah belajar ini diharapkan bisa yang pertama mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Kemudian menentukan ukuran pemusatan data
ya, yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau histogram. Kemudian menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi ataupun histogram. Kemudian ada lagi untuk keterampilannya, keterampilan kalian dituntut untuk bisa setelah melaksanakan pembelajaran ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sedangkan tujuannya nanti kita setelah melakukan pembelajaran kegiatan ini, ya, menggunakan model discovery learning, ya, yang dipadukan dengan pendekatan saintifik, ya, menuntut peserta untuk dapat mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya lewat Google Classroom ataupun WA Group, ataupun juga bisa di Zoom yang sekarang kalian sedang kerjakan. Ya, LKPD-nya sudah saya kasihkan, semoga sudah bisa dikerjakan ya. Nanti langkah-langkahnya dan sebagainya itu bisa untuk dikerjakan. Kita masuk ke materi yang awal, yaitu kalian akan membuat yang namanya tabel distribusi frekuensi kelompok. Jadi ada sebuah data yang nilainya, ukurannya nanti banyak sekali, kalian harus perhatikan itu, dikelompokkan, dibuat tabel dengan rapi. Nanti setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Adi, kalian bisa nanti menyimpulkan dari yang awal ini, yang pertama ini, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Ya, sampai sini ada yang tanyakan sebelum Pak Adi memulai kegiatan? Semuanya sudah dipahami ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjutkan. Jangan coba lihat, kita lihat harus seperti ini. Data yang paling kecil berapa? 50. 50. 50. Sebentar dilihat. 48. 48. 48. 8. Kemudian berapa lagi? 50. 50. Jadi data diurutkan dari data terkecil sampai yang terbesar ya. Pada awal ini 48, 50, 57, 57, 61, 62, 64, 65, 68, 68. Sekarang berapa lagi? Setelah 68, berapa lagi? 71. 71. Taruh sini ya. 71-nya ada berapa? Dilihat. Dimasukkan semuanya. Ada 2 berarti 71. 1. Kemudian berapa lagi? 72. 72-nya ada berapa? 1. 1. Kemudian dimasukkan sini semuanya, diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang besar. Begitu juga terusnya. Setelah ketemu ini, data yang terkecil sampai data yang terbesar sudah diurutkan. Langkah berikutnya adalah jangkauan, mencari jangkauan. Rumusnya adalah jangkauan X max dikurangi X min. Data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Berapa yang data yang besar? 89. 89. Data yang terkecil? 48. Hasilnya berapa? 41. 41. Ya. Jadi ingat tadi yang pertama data diurutkan dulu, kemudian mencari jangkauan. Kemudian yang berikutnya adalah mencari banyaknya kelas. Ya, caranya dengan rumus ini. 1 ditambah 3,3 logaritma 30. 30 itu jumlah data. Hasilnya adalah 5,8741 atau dibulatkan menjadi 6. Ya. Jadi ingat-ingat ya. Kemudian mencari panjang kelas. Panjang kelas. Rumusnya adalah J per K, jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya berapa? 41. 41. Banyaknya kelas?
6. 6. Maka 41 dibagi 6 berapa? 6,83. 6,83. Ya, iya betul sekali. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kelas ketiga berarti berapa? 62 sampai 68. 62 Sampai 68. sampai 68. 8. Iya. Frekuensinya ada 5. Titik tengahnya berapa? 65. Berapa? 65. 65. Ini juga 62. Batas atasnya 68. Tepi bawahnya 61,5. 1,5. Kemudian tepi atasnya 68,5. 8,5. Katanya seperti ini. Jadi sudah paham ya? Kalau dalam ini namanya kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kemudian ada yang namanya batas bawah, ada yang namanya batas atas, ada yang namanya tepi bawah, ada yang namanya tepi atas. Jadi dari data tadi bisa kita buat yang namanya dengan histogram. Sedangkan untuk membuat OGIF positif, OGIF negatif, kita perlu yang namanya nilai yang lebih dari tepi bawah tiap kelas. Tepi bawah tiap kelas. Ini tepi bawahnya kan 47,5. Berarti nilai yang lebih dari 47,5 itu ada berapa? 30. Ada 30 semuanya ini ya. Ada 30. Kemudian yang lebih dari 54,5 ini ikut enggak? Enggak. Ya ikut, berarti tinggal dikurangi 2. Berarti jumlah datanya ada berapa? 28. 28. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari yang kelas ketiga ada berapa? 25. Ini enggak ikut. 25. 25. Kelas keempat 15. 20. berapa? 20. 20 dikurangi 5 ini ya. 20. Kemudian dikurangi. Kalau kita sudah dapat tabel distribusi kelompok seperti ini, kita bisa membuat yang namanya OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif itu diperoleh dari frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari ini bisa untuk membuat yang namanya OGIF negatif. Namanya seperti ini. Nih, kalau dari kiri ke kanan itu naik, itu namanya OGIF positif, ya, dari frekuensi kumulatif kurang dari tadi. Sedangkan kalau yang dari kiri ke kanan itu turun, itu namanya OGIF negatif. Jadi pahami ya? Jadi pahami? Ya, Pak. Oke. Sekarang kita coba simpulkan tadi. Langkah-langkah membuat tabel distribusi kelompok. Tadi kalau setelah membuat tabel distribusi kelompok, ternyata kita bisa membuat yang namanya histogram poligon, juga bisa membuat OGIF positif dan OGIF negatif. Jadi cara-cara atau langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi kelompok itu tadi yang pertama apa? Caranya bagaimana? Jangkauan. Menentukan jangkauan, betul sekali. Rumusnya tadi apa? Jangkauan X max kurangi X min. Iya, sekali. Kemudian setelah menentukan jangkauan, kita menentukan apa lagi? Banyak kelas. Banyaknya kelas, ya. Rumusnya tadi apa rumusnya? Caranya? 1 ditambah 3,3. Iya, log n. Log n. 1 ditambah 3,3 log n. N-nya itu banyaknya data. Setelah menentukan banyaknya kelas interval, kemudian apa lagi? Menentukan panjang kelas. Kalau sini sudah dapat semua, kita bisa membuat tabel distribusi kelompok. Di dalam sampai sini ada yang ditanyakan? Semuanya paham? Paham? Alhamdulillah paham. Sekarang kita
Lanjut ke ukuran pemusatan data. Ya. Ukuran pemusatan data. Jadi pemusatan data itu ada, kita bisa menentukan nilai ukuran yang tunggal ataupun ada yang data kelompok. Ya, ukuran pemusatan data itu ada yang namanya rataan rata hitung atau min. Kemudian ada yang namanya median atau nilai yang tengah. Kemudian ada modus atau nilai yang sering banyak muncul. Ya, pada data tunggal contohnya seperti ini. Ada data ini. Ya. Caranya, tentukan min, median, modus, kita urutkan dulu data yang terkecil sampai data yang terbesar. Ya. Kemudian untuk mencari rata-rata, kita jumlahkan semuanya ini. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 9 dibagi banyaknya data ini. Banyaknya data berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata banyak datanya ada 10. Berarti cara mencari rata-ratanya atau min-nya semuanya dijumlahkan. Ya, dijumlahkan per banyaknya data. Banyaknya data tadi ada berapa? 10. Coba kita jumlahkan. 2 tambah 2 4 tambah 3 7 tambah 4 11. tambah 5 16. 16 tambah 6 22. berapa? 22 tambah 6 lagi 28. tambah 6 lagi jadi udah berapa? 34. 34 tambah 7 41. 41 tambah 9 50. 50. Berarti jumlah datanya ada 50. Dibagi banyaknya data ada berapa? 10. Berarti 50 dibagi 10 berapa? 5. Nah, jadi rata-ratanya adalah 5 jumlah datanya dibagi banyaknya data ada berapa. Kemudian ada yang cari median. Kalau data diurutkan seperti ini, median itu ada yang di tengah-tengah ini. Kalau paling ini datanya adalah 10, maka tengah-tengahnya adalah ini. Ya, di tengah. Yaitu 5 ditambah 6 dibagi 2, 5,5. Itu median. Ya. Sedangkan satunya modus adalah yang sering banyak muncul. Yang ini yang paling banyak muncul berapa ini? 6. 6. Berarti 6. modusnya adalah 6. Tuh, ini untuk mencari min, median, modus pada data tunggal. Kalau gitu kita rumuskan. Berarti kita simpulkan bahwa untuk mencari data tunggal, rata-ratanya adalah rata-ratanya tadi apa? Rata-ratanya adalah jumlah data dibagi banyak data. iya, betul. Sedangkan untuk median adalah nilai yang di tengah-tengah. Kalau modus? Nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul atau data yang sering banyak muncul. Yaitu untuk data tunggal. Ya. Coba kita masuk ke data kelompok. Misalkan ada data seperti ini. Dalam tabel distribusi frekuensi kelompok seperti ini. Ada 5 kelas, ada 1, 2, 3, 4 kelas. Frekuensinya jumlahnya ada 10. Kalian disuruh mencari rata-rata. Langkah pertama adalah kita mencari nilai tengahnya. Nilai tengah. 31 sampai 35, nilai tengahnya berapa? 33. 33. 36 sampai 40? 38. 38. 41 sampai 45? 43. 43. 46 sampai 50? 48. 48. Sekarang dikalikan. 1 dikali 33. Berapa? 33. 33. 4 kali 38. 158. 158 apa 152? 152.
Ya, 43 kali 3. 129. 129. 129. 48 kali 2. 96. 96. Jumlahkan ini 33 tambah 152 ditambah 129 ditambah 96. Berapa? 410. 410. Maka nilai M-nya tinggal FIXI dibagi 10 ya. 410 dibagi 10 sama dengan 41. Jadi untuk mencari nilai rata-rata sebuah data distribusi kelompok harus dicari nilai tengahnya sama FIXI ya. Jadi min atau rata-rata rumusnya berarti apa tadi? Jumlah FIXI per Iya. X. Jumlah FIXI per jumlah frekuensi, jumlah F ya. XI itu siapa tadi? Titik tengah. Iya betul. Titik tengah. Jadi rata-ratanya adalah jumlah FIXI dibagi dengan apa? Jumlah apa? Frekuensi. Jumlah frekuensi. Di mana X-barnya ini X-bar namanya ya adalah rata-ratanya, kemudian XI adalah titik tengah kelas ke I, FI frekuensi kelas ke I. Ya, ini jumlah frekuensi, kemudian I kali XI. Untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian ada untuk mencari nilai median, contohnya seperti ini. Ada data seperti ini. Ya, kita cari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, berarti berapa ini? Yang pertama adalah 3. Kemudian setelah 3 berapa? 7. 7. Terus 11. 11. Kemudian 19. 19. Kemudian 31. 31. Kemudian 54. 54. Berapa? 60. Frekuensi kumulatif artinya ini bisa kita baca bahwa interval atau kelas yang pada 9 sampai 21 itu terletak pada data 1 sampai ke 3. Kalau 22 sampai 34, nilai 22 sampai 34 itu ada pada data ke 4 sampai ke 7. 35 sampai 47 berarti data ke berapa? Data ke 4 sampai 11. ya 8 sampai 11. 48 sampai 60 berarti data ke 12 sampai 19. 12 sampai 19 dan seterusnya ya. Untuk mencari median kita harus mencari letaknya terlebih dahulu. Ya, letak dari letak median tadi. Letak median adalah setengah N, setengah kali 60 sama dengan 30. Kalau pada data 30 berarti terletak pada kelas keberapa di sini? 4. Berapa? 4. Intervalnya pada 48 sampai 60. 48 sampai 60. Ada yang lain? 61 sampai 61 sampai 7. Kalau saya ulangi lagi, kalau saya tanya 48 sampai 60 itu data ke berapa sampai data ke berapa? 12 sampai 19. 19. Sedangkan ini adalah letaknya pada data ke 30. Berarti kelasnya di mana intervalnya ini? 61 kelima. 61 sampai 73. Iya kan? Ya, karena pada kelas ini adalah data ke 20 sampai data ke 21. Ya, jadi pada data ke 30. Ya, intervalnya adalah 61 sampai 73. Setelah itu kita cari dulu yang namanya tepi bawah, kemudian setengah N, ini setengah N, datanya sudah ya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas, kemudian panjang kelas.
Kalau saya tanya, pada 61 sampai 73, tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya berarti 60,5. 60,5. 5. Kemudian setengah N-nya itu adalah frekuensi kumulatif dulu. Frekuensi kumulatifnya berapa? 19. 19. Frekuensi kumulatif sebelum kelas ya. Kemudian frekuensinya ada 12 ini. 12. Kemudian panjang kelasnya berapa? 9. 10, Panjang 11, kelasnya. 12. Panjang kelasnya berapa? 61 sampai 73. 12. Ya. Maka mediannya adalah 60,5 ditambah setengah N ini. Setengah. Ya. 60 bagi 2 dibagi kurangi 19 dibagi 12 frekuensi kelasnya dikalikan panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah 13. 12. Maka D itu berapa? Coba ada yang menghitung. Nih. 60 bagi 2 berapa? 30. 30 dikurangi 19. 11. 11 dikali 13 dibagi 12. 11,91. 11, berapa? 91. 91. 11,91 berarti Iya, ditambah 60,5 72,42. 41. Ya, 42 ini ya. Ya. Jadi median kita lihat di sini, kita perhatikan. Ini namanya apa? batas bawah. Batas bawah atau Tepi bawah. Tepi bawah. ini tepi bawah. Kemudian ini adalah setengah N. Setengah N. Dikurangi 19. 19 adalah FK. frekuensi kumulatif sebelum kelas median. 12 itu siapa? Frekuensi. Frekuensi dikali 13. 13 itu siapa? Panjang kelas. Panjang kelas. Maka dihitung sama dengan 72,42. Dari sini kita simpulkan bahwa median itu berarti tadi rumusnya apa? Tepi bawah. Ditambah Setengah N dikurangi FK sebelum kelas median per F kelas median kali panjang kelas. median. Frekuensi median dikalikan panjang kelas. kelas. TP tepi bawah. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian F-nya kelas median. Kemudian P-nya panjang. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Modus itu disebut juga sering data yang sering muncul. Ya, misalkan ada seperti ini. Ada sebuah tabel distribusi kelompok. Kalau kita mau mencari modus, berarti kita harus lihat frekuensinya dulu. Yang paling banyak. Berarti pada kelas keberapa ini? Kelas ke 1, 2, 3, 6. Pada interval? 74 sampai 86. Iya betul, 74 sampai 86. Ternyata kelas modus ada di sini. Kita akan mencari nilainya. Langkah yang dilakukan adalah kita mencari tepi bawahnya. Ya, tepi bawahnya adalah 74 sampai 86, berarti tepi bawahnya adalah 73,5. Kemudian kita mencari yang namanya D1.
D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus berapa? Frekuensi kelas modus berapa? 23. 23. Frekuensi kelas sebelumnya berapa? 12. 12. Jadi D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya berarti berapa selisihnya? 11. Berapa? 11. Setelah mencari D1, kita mencari D2. D2 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ya, selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti selisihnya berapa? 18. 18, 23 dikurangi 6. 17 ya, 23 dikurangi 6 ya. 17. Ya. Kemudian kita mencari modus. Modusnya itu adalah, lihat ini, 73,5 ditambah 13 dikali 11 per 11 plus 17 sama dengan 78,1. 73,5 itu siapa? Tepi bawah. Di bawah. 13 itu siapa? Panjang kelas. Panjang kelas, betul sekali. 11 itu siapa? D1. D1. Ini D11 D1. 17 itu siapa? 2. Sekarang kita lihat modelnya soal seperti ini. Ini namanya apa ya tadi ya? Histogram. Histogram, ya. Coba kalian notekan dulu. Kita akan buat tabel distribusi kelompoknya seperti apa kalau bentuknya seperti ini. Nah, kita buat tabel distribusinya. Tadi kelas pertama adalah, kita lihat ya, ini frekuensinya 1 sampai 5, frekuensinya berapa? 6. 6. Sudah digambar ya tadi ya? Ya. Ya, kita lanjutkan ya. 1 sampai 5 frekuensinya adalah 6. Kelas kedua 6 sampai 10. 6 sampai 10. 6 sampai 10 frekuensinya berapa? 10. 8. 8. Kemudian kelas ketiga 11 sampai 15. 11 sampai 15. 15. Frekuensinya berapa tadi? 14. 14. Sekarang sesudahnya kelasnya berapa? 16 sampai 20. 16 sampai 20. Frekuensinya 12. 12. Kemudian terakhir 21 sampai 25. frekuensinya 10. 10. Kita akan mencari modus. Coba kita lihat. Frekuensinya yang paling banyak berarti di kelas keberapa? 11 sampai 15. 11 sampai 15. Ya. Coba Mbak Safaat. Coba Mbak Safaat. Pak ditanya. D1-nya berapa? 6, Pak. Kalau tepi bawahnya berapa Mbak Safaat? Tepi bawahnya adalah, yuk, siapa? Berapa? 10,5. Betul sekali, 10,5. Jadi ada tepi bawahnya 10,5. Kemudian tadi D1-nya 6. Panjangnya berapa ini? Panjang kelasnya berapa? Panjangnya berapa Mbak Wia? 5. Iya 5. 5, betul sekali. Tadi D1-nya udah ketemu 6. D2-nya berapa? 2. D2-nya 2, ya betul. Kemudian kita masukkan tadi seperti tadi ya. Berarti tepi bawah 10,5 ditambah berapa ya? Masih ingat tadi? Ditambah 5. 5. Tambah 5. D1-nya dulu, D1-nya berapa? 6 per 6. 6 plus 2. 6 Iya, betul. 6 plus 2 dikali
Dikali 5. 5. kali 5. Sama dengan berarti berapa? 10,5 ditambah 6 dibagi 15,75. Pindah tempat. 15,75 dari mana? Itu dulu ini. Oh, Ini berarti 14,25. berapa jawabannya? 14,25. 14,25. 14,25. Alhamdulillah. Sudah ya. Jadi modusnya adalah 14,25. Sekarang kita simpulkan bahwa rumusnya modus tadi MO ya, untuk data berkelompok, MO sama dengan tadi apa? TB EB Bawah. ditambah plus D1 panjang kelas ya D1 dikali D1 per per D1 tambah 2 per Ya. D1 tambah D2 dikali tambah 2 D2 kali dikali panjang panjang kelas. panjang kelas. Panjang Ya, kelas. alhamdulillah. Kita hari ini sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Terus siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini apa saja? jangkauan, banyak kelas, panjang kelas, Iya, jangkauan, yang kelas, banyak kelas, hanya kelas, panjang kelas, Panjang min, kelas. median, modus, iya. Min, median, modus, baik data tunggal ataupun data data kelompok, Jadi hari ini kita sudah belajar dari awal tadi. Kita belajar tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi kelompok. Kemudian setelah kita dapatkan, kita bisa mencari nilai min, median, dan modus dari tabel distribusi kelompok ataupun dari histogram. Ya, semoga kalian yang ilmunya sudah didapat hari ini bisa diaplikasikan. Mungkin nanti yang sebagai relawan pemilu, nanti kalian bisa lebih cepat membantu ya ketika ada penghitungan suara. Suara di di desa ini dapat berapa, desa ini dapat berapa. Nanti coba gambarkan grafiknya seperti apa. Nanti itu bisa diterapkan. Kemudian terima kasih LKPD-nya sudah tadi kita sambil mendiskusikan bareng-bareng. Tetap semangat belajarnya, apalagi di tengah pandemi ini. Silakan kalau ada yang belum bisa tanya pada teman yang bisa, atau kalian bekerja kelompok, kerjasama. Semakin kita belajar mengajari temannya, ilmunya akan semakin bertambah. Ya. Kemudian Pak Adi sudah berikan tugas, bisa dilihat di alamat link yang sudah Pak Adi bagikan ya, lewat Google Form. Itu bisa dilihat. Jangan lupa absennya, kemudian tetap jaga kesehatan. Untuk materi berikutnya jangan lupa silakan dipelajari lagi, dibaca lagi modul yang sudah Pak Adi berikan. Semoga bisa bermanfaat. Ya, mungkin sekian dari Pak Adi. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, terima kasih. Pak Adi akhiri. Tetap semangat di masa pandemi ini. Tetap semangat belajarnya. Semangat. Kalian juga mau US, ya, ujian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.